Hai sahabat Morning Mo, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami ingin menceritakan alur cerita film Prometheus. Film ini bercerita tentang ekspedisi luar angkasa tim peneliti untuk menjawab rasa penasaran mereka, tentang siapa pencipta manusia atau Tuhan. Ekspedisi yang dilakukan dalam film Prometheus didorong oleh informasi yang ditemukan oleh Elizabeth dan Charlie tahun 2089. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar kami semangat membuat video-video lainnya. Cerita diawali dari pesawat ruang angkasa yang meninggalkan planet. Terlihat alien humanoid sedang berada di tepi sungai. Makhluk tersebut meminum cairan dari sebuah wadah kecil, yang menyebabkan sel-sel pada tubuhnya hancur, dan larut mengalir menuju air terjun. Kemudian DNA alien yang hancur bersatu kembali di dalam air. 35.000 tahun kemudian, Dr. Elizabeth dan pacarnya Dr. Charlie, menemukan peta star dari beberapa budaya kuno di sebuah gua di Skotlandia. Mereka menafsirkan peta tersebut sebagai undangan dari pelopor umat manusia, The Engineers. Di luar angkasa, pesawat Prometheus yang didanai oleh CEO Wayland Corporation, Dr. Wayland, sedang melakukan ekspedisi mengikuti peta menuju bulan yang jauh. Terlihat David sedang berolahraga dan melakukan aktivitas lainnya seperti belajar, dan menonton. David merupakan robot smart yang dirancang oleh Dr. Wayland. Dia merupakan robot yang ditugaskan untuk memantau perjalanan pesawat dan kru yang sedang berhibernasi di dalam pesawat. Di tahun 2093, Vickers yang merupakan ketua dari proyek luar angkasa baru saja keluar dari hibernasinya. Dia menyuruh David untuk membangunkan para kru yang sedang berhibernasi. Para kru pun dibangunkan dari tabung tempat mereka berhibernasi. Tak lama mereka pun dikumpulkan di sebuah ruangan. Di sini Dr. Wayland yang sudah lama meninggal memperkenalkan dirinya dalam sebuah video. Dr. Ellie dan Charlie menjelaskan kepada kru hasil penemuan mereka di sebuah gua, yang berupa sebuah peta bintang langka. Dan menjelaskan misi mereka kali ini. Mereka pun langsung menjalankan misinya, ke sebuah planet yang sesuai dengan peta undangan yang terdapat di gua, yaitu planet yang serupa dengan bumi, yang dipimpin oleh Kapten Janek. Pesawat mereka pun mendarat di sebuah lembah dan mendapati silinder batu di depannya. Beberapa kru langsung bersiap-siap dengan menggunakan pengaman dan tabung oksigen, dan menuju ke silinder batu tersebut yang mereka yakini, ada awal kehidupan di dalamnya. Sementara itu Kapten Janek, Vickers dan beberapa kru lainnya memantau di dalam pesawat. Di dalam Vifield menerbangkan berbagai alat lacak dengan inframerah sensitif yang dapat melihat semua yang ada di dalam silinder batu tersebut. Para kru langsung menjelajahi silinder itu, dengan ajaibnya mereka bisa bernapas di dalam tanpa menggunakan bantuan oksigen. David tidak sengaja menemukan lendir yang menempel di dinding, dan dia menekan simbol yang ada di dinding tersebut, dan tak lama keluarlah bayangan biru. Para kru mengikuti bayangan tersebut dan tak disangka mereka menemukan tubuh raksasa yang tergeletak. Milboom dan Vilfit takut dan tidak nyaman atas penemuan tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi kembali ke pesawat. David melihat kode yang ada di dinding dan menekannya, tak disangka pintu pun terbuka dari depan mereka. Akhirnya mereka menemukan sebuah kepala yang besar, kemudian dimasukkan ke dalam tas pengaman untuk dibawa. Pada saat itu juga David membawa sebuah tabung yang berisi cairan tanpa sepengetahuan kru lainnya. Mereka pun langsung pergi karena badai besar tiba-tiba datang. Ellie yang hampir tewas pun langsung diselamatkan oleh David dan masuk ke dalam pesawat. Di sebuah ruangan, Dr. Ellie dan rekannya Ford meneliti kepala yang mereka temui di dalam silinder tadi. Ford menyuntikkan stimulasi listrik untuk mempercepat pertumbuhan sel pada kepala tersebut, karena pertumbuhan sel yang terlalu cepat membuat kepala tersebut meledak. Kemudian Ellie dan Ford langsung membandingkan DNA kepala tersebut dengan DNA manusia dan ternyata DNA tersebut cocok. Sementara itu David meneliti tabung yang dia temukan tadi, dan ternyata tabung tersebut berisi cairan sel alien. David pun melihat adanya kehidupan pada sel tersebut. Dia menemui Charlie dan memberikannya minuman. Tanpa disadari Charlie, David mencelupkan cairan sel yang ditemuinya ke minumannya. David pun mendoakan agar dia sehat selalu. Di tempat lain, Vilfield dan Milboom masih berada di dalam silinder batu tersebut. Karena badai mereka tidak bisa keluar, Kapten Janek menyuruh mereka untuk tetap di dalam agar tetap aman.
Mereka pun menelusuri silinder batu tersebut dan berakhir di tempat di mana para kru menemukan kepala raksasa. Tiba-tiba mereka menemukan makhluk seperti reptil. Milbun pun mendekatinya dan tak dia sangka makhluk tersebut langsung menyerangnya. Field yang mencoba membantu pun terjatuh dan terkena cairan dan makhluk tersebut pun menyerangnya, seketika mereka berdua pun terbunuh. Sementara di dalam pesawat, Dr. Ellie dan Charlie sedang memadu kasih. Di pagi harinya Charlie menyadari adanya makhluk yang hidup di matanya yang sudah merah. Di sisi lain Kapten Janek tidak mendapati sinyal dan kabar dari Fifield dan Milbum. Misi kedua pun dijalankan untuk mencari keberadaan Fifield dan Milbum. Kedua korban pun berhasil ditemukan. Namun tiba-tiba situasi panik terjadi ketika Charlie mendadak merasa tercekik dan dirinya mengalami perubahan drastis. Semua anggota tim akhirnya kembali ke pesawat bersama Charlie yang kesakitan. Namun Vickers menghadang mereka di pintu masuk dengan membawa senjata di tangannya. Melihat Charlie yang terinfeksi virus, Vickers langsung membakarnya sampai mati. Ellie yang melihat kekasihnya dibakar syok dan pingsan. Sementara itu di sisi lain David mengikuti sensor merah yang membawanya ke sebuah ruangan misteri. Ruangan tersebut merupakan ruang kontrol yang berisi peta star holografik 3D besar, menyoroti bumi dan The Engineers yang masih hidup statis. Di sebuah ruang medis, Ellie yang sedang dirawat, mendapati dirinya sudah hamil 3 bulan, dia tidak mempercayai hal tersebut, karena dia baru semalam melakukan hubungan intim dengan Charlie. Janin itu anehnya membesar dengan cepat dan menyakiti Elizabeth. Kemudian, Elizabeth nekat melakukan prosedur operasi manual di dalam sebuah tabung, karena kalau tidak ia bisa menderita lebih parah lagi. Dengan kesakitan operasi pengangkatan janin asing tersebut berhasil dilakukan, Elizabeth dikagetkan dengan makhluk aneh yang keluar dari perutnya. Dengan cepat dia langsung keluar dari tabung tersebut dan langsung mengurungnya, yang membuat makhluk tersebut mati kaku di dalam ruang operasi. Elizabeth yang kesakitan terus berlari di lorong dan menyuntikkan obat pereda sakit ke badannya. Dan pada akhirnya dia memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya sudah terdapat David dan Dr. Wayland. Ternyata Dr. Wayland selama ini belum mati dan berada di dalam pesawat. Dia terlihat sangat tua dan susah untuk berjalan, obsesinya yang ingin menemui sang pencipta membuatnya kuat dan ingin pergi ke silinder untuk melihat yang diyakininya sebagai penciptanya. Dia pun mengajak Elizabeth pergi menjalankan misi. Di sisi lain Fifield yang bermutasi berada di luar pesawat, dia menyerang kru yang ada di sana, namun Kapten Janek dan 2 orang kru cepat membantu dan dapat mengatasinya. Sementara itu, Elizabeth yang kesakitan sedang bersiap-siap untuk menjalankan misi bersama Dr. Wayland, namun tiba-tiba Kapten Janek mencoba menghentikannya. Kapten Janek berspekulasi bahwa struktur silinder tersebut merupakan pangkalan militer yang berisi cairan biologis yang mematikan. Kapten Janek ingin pergi dan menghentikan misi tersebut, namun Elizabeth bersikeras untuk tetap melanjutkan misinya, karena memang ini adalah misi awal dari Prometheus. Kapten Janek pun hanya terdiam dan mengikutinya. Dr. Wayland, David, dan Elizabeth pergi ke dalam silinder untuk meneliti The Engineers. David memandu mereka, dia pun membangunkan The Engineers dari sebuah tabung. The Engineers yang besar berdiri membuat Dr. Wayland takjub, David pun mencoba berkomunikasi dengannya. Tak disangka The Engineers memenggal kepala David dan menyerang yang lainnya. Dan Elizabeth berhasil kabur. Sementara itu Kapten Janek menyadari bahwa silinder tersebut adalah sebuah pesawat. Dan tiba-tiba The Engineers mengaktifkan pesawat tersebut dan bersiap lepas landas. Dr. Ellie yang sedang berusaha memberitahu Kapten Janek bahwa pesawat tersebut membawa bahan biologis di dalamnya dan akan menuju ke bumi. Elizabeth menyuruhnya untuk menghentikan pesawat tersebut agar tidak bisa berjalan ke bumi. Kapten Janek pun berdebat dengan Vickers yang ingin pergi. Namun Kapten Janek tetap ingin mendengarkan Ellie untuk menghancurkan pesawat tersebut dengan membenturkan pesawat Prometheus ke pesawat The Engineers. Vickers pun langsung berlari keluar pesawat. Pesawat ruang angkasa yang rusak milik The Engineers tersebut jatuh ke tanah, dan menewaskan Vickers. Elizabeth yang selamat mencoba mendapatkan oksigen dari dalam pesawat, dan kemudian David memperingatkan Ellie agar pergi dari sana karena The Engineer menghampirinya.
The Inginer tiba-tiba masuk dan menyerang Ellie. Ellie langsung membuka ruangan yang di dalamnya masih terdapat makhluk yang dia lahirkan. Makhluk tersebut pun langsung menyerang The Inginers dan membunuhnya. Elizabeth yang selamat, langsung menghampiri David dan mengambil kalungnya. Dia pun mengajak David untuk pergi bersamanya mencapai kampung halaman The Inginers dalam usaha memahami, mengapa The Inginers ingin menghancurkan manusia. 1994. My name is Elizabeth Shaw, last survivor of the Prometheus. And I'm still searching. Di akhir cerita terlihat makhluk asing yang keluar dari dada The Inginers. Makhluk tersebut merupakan mutasi dari janin yang dilahirkan Elizabeth. Film pun selesai.